Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di perjuangan orang-orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, selama kehidupan kita masih terus berlangsung di dalam dunia ini, maka perjuangan hidup kita akan terus ada, akan tetap ada. Baik itu perjuangan melawan sakit penyakit, perjuangan melawan kesulitan ekonomi, perjuangan melawan ketidakadilan, dan juga perjuangan melawan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini, termasuk berjuang melawan keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang sudah rusak oleh karena keberdosaan kita manusia. Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Rasul Paulus memberikan gambaran perjuangan hidup yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Dan apa yang harus dilawan oleh orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang dilawan oleh manusia di dalam dunia ini yaitu iblis, musuh kita. Itulah yang dilawan oleh manusia di dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari apa yang Paulus tuliskan ini, seseorang di internet berkata bahwa perenungannya dia menyampaikan bahwa keadaan kehidupan orang Kristen di dunia ini digambarkan sebagai pertarungan. Inilah pertarungan orang percaya, satu lawan satu. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena kehidupan orang Kristen merupakan pertarungan, maka orang Kristen diserang oleh iblis sehingga orang Kristen memerlukan perlengkapan senjata Allah. Orang Kristen diserang oleh iblis yang menjadi musuhnya, ini diserang dari berbagai arah, dari segala arah. Itulah perjuangan hidup orang Kristen melawan iblis. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, perjuangan biasa, pertarungan biasa yang dilakukan oleh orang percaya seperti pertarungan fisik, bukan. Tetapi ini merupakan pertarungan rohani yang nyata di dalam kehidupan orang Kristen melawan kuasa roh jahat yang mengendalikan dunia ini. Iblis mengendalikan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis bekerja dengan berbagai cara. Bahkan penganiayaan secara langsung pun iblis lakukan, tipu daya pun ia lakukan, menyesatkan manusia dari kebenaran pun ia lakukan. Dan banyak orang Kristen kadang terjebak dalam kebencian terhadap sesama manusia karena merasa bahwa musuhnya yaitu sesamanya manusia. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa musuh sejati kita orang Kristen bukanlah sesama kita manusia, tetapi iblis. Iblis begitu licik menggunakan segala cara untuk menipu daya kita manusia. Kesempatan ini iblis gunakan untuk menyesatkan kita manusia, menyesatkan kita dari kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, iblis berkuasa di dalam dunia ini. Tetapi John Calvin berkata, iblis bukanlah penguasa penuh atas kehidupan kita. Iblis bukanlah musuh yang setara dengan Allah. Biarpun dia berkuasa atas dunia ini, tetapi ia tidak bisa melawan Allah. Iblis hanyalah ciptaan yang jatuh dan akan dihancurkan sepenuhnya pada waktu penghakiman yang terakhir. Iblis berkuasa atas dunia ini, tetapi ia tetap berada di bawah kendali Allah.
Jadi peperangan kita orang Kristen dengan iblis janganlah membuat kita takut. Tetapi kita harus berjuang. Berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus telah menang atas maut. Kristus mengalahkan iblis dengan ia mati di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, iblis begitu lihai dengan caranya menipu kita manusia. Tetapi ia tidak dapat menipu kita kalau kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita hanya dalam hati pikiran kita mengandalkan Kristus lalu kita terbebas dari yang namanya tipu daya muslihat iblis? Kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 18 ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita cara agar kita bisa melawan yang namanya tipu muslihat iblis. Ayat yang 13 sampai ayat 17, Rasul Paulus memberikan atau mengatakan kepada kita untuk menggunakan perlengkapan senjata rohani Allah agar kita bisa melawan musuh kita, iblis ini. Iblis begitu licik, maka perlengkapan senjata rohani Allah harus ada di dalam kehidupan orang percaya sehingga kita bisa melawan iblis. Perlengkapannya apa saja? Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh. Semuanya ini harus ada di dalam diri orang Kristen agar orang Kristen bisa melawan musuhnya, yaitu iblis. Semua ini harus menjadi perlengkapan senjata rohani kita di dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Yang terakhir, dari ayat setelah ayat 18 dikatakan kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan berdoa dan membaca firman. Maka pengharapan kita orang Kristen bukanlah pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada Kristus. Dengan berjaga-jaga dalam doa dan membaca firman, kita dapat menggunakan perlengkapan senjata rohani kita melawan musuh kita. Kita harus memiliki kehidupan doa yang kuat, berdoa senantiasa, dan juga mengisi hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Selamat berjuang di dalam dunia ini dengan semua perlengkapan senjata rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, berdoalah senantiasa dan setialah membaca firman. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini bagi kami. Tuhan tolong kami agar dalam kehidupan kami di dunia ini, perjuangan hidup kami, Tuhan memberkati, beri hikmat bagi kami, sehingga kami dengan cakap menggunakan perlengkapan senjata rohani Allah, dan hidup setia kepada Tuhan di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.